Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, dalam video kali ini Mimin akan membahas Lookism yang terbaru cuy, yakni chapter 484. Di mana chapter ini kita diperlihatkan sesuatu yang sangat menarik guys. Oke guys, dalam chapter ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 5 poin dan juga 3 teori cuy. Apa aja 5 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Kepada 1694 orang yang telah subscribe channel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan juga Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mensupport channel ini cuy. Terima kasih banyak. Oke guys, sebelum lanjut ke inti video, alangkah baiknya jika kalian like video ini, jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian cuy. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel Mimin, oke? Oke guys, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan cuy adanya konfrontasi antara Kojima Shigeaki dengan Raja Chunryang. Dan kita juga dikonfirmasi bahwa ada perjanjian yang mengikat sekaligus membatasi Raja Chunryang dan juga Jukun tersebut guys. Yang artinya apa Min? Yang artinya mereka sama-sama tidak boleh saling mengusik daerah kekuasaan orang lain. Dan jika peraturan itu dilanggar, akan ada peperangan yang akan membuat pertumpahan darah guys. Kita juga di-spill sedikit kemampuan dari Kojima Shigeaki. Hanya dengan tangan kosong dia bisa melemparkan tusuk sate dengan kecepatan seperti itu. Tapi yang namanya Raja Chunryang, dia tidak semudah itu dikalahkan guys. Dia menyadari serangan itu, bahkan bisa menangkis serangan itu. Menangkisnya pun menggunakan apel guys. Entah dari mana dia mendapatkan apel tersebut. Kuat banget kan guys gurunya Jin Hobin cuy. Di sini Raja Chunryang diminta maaf guys, Mimin salah. Di sini Raja Chunryang diperintah untuk turun gunung dan menjadi seorang yaksa. Dengan kata lain, pengawal dari dukun tersebut yang akan menggantikan Kojima Shigeaki. Dan dijelaskan dukun yang akan dikawal oleh Raja Chunryang adalah si bangsa Cheon Taiji. Itu poin yang pertama. Oke, next, poin yang kedua. Oke guys, melanjutkan poin yang pertama karena ya konfrontasi mereka masih belum selesai. Ada panel ini, kita diperlihatkan siapa yang mengajari Raja Chunryang bela diri. Dan orang itu adalah Kojima Shigeaki sendiri cuy. Karena apa? Ya karena biar nantinya Raja Chunryang ini bisa berguna sebagai pelindungnya Cheon Taiji. Mungkin di antara kalian ada yang bilang gini, kok Mimin bisa bilang kalau orang yang mengajari Raja Gen 1 adalah Kojima sendiri? Ya, Mimin menyimpulkan itu karena membaca dialog ini guys. Saat Raja Chunryang bilang, itu salahmu karena sudah memberikanku pelajaran tentang yaksa. Dan gak mungkin guys, Raja Chunryang yang dulunya bocah biasa terus mau dijadikan pengawal tanpa dilatih. Jadi guys, teori Mimin yang sebelumnya salah, yang bilang kalau Raja Chunryang diajari oleh keluarga Miru ataupun Park Jin-young. Dan pertarungan antara kedua orang itu pun hampir pecah. Namun dengan gagah berani dan tanpa ketakutan apapun, Maharaja Jin Hobin menyegah peperangan pecah dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya agar tidak ada yang bertarung demi dirinya, Sasuga Jin Hobin guys. Dan mulai sekarang kita semua harus respect kepada Lord Hobin, karena di Lookism hanya Hobin yang bisa menyamai levelnya Lord Yundo. Itu poin yang kedua. Oke, next, poin yang ketiga. Oke guys, pada panel ini dan pada momen ini lagi-lagi si bangsa Taijin yang mengadu ke bapaknya jika Jin Hobin gabung ke Chunryang family. Emang anjing ya Taijin ini guys. Jujur Mimin gak suka secara personal guys dengan orang yang namanya Cheon Taijin. Merasa semua adalah miliknya, termasuk Hobin yang akan menjadi tumbalnya dan Seongji yakni Raja Chunryang yang akan menjadi pengawalnya. Hei Taijin bangsat, kok kira semua dunia milikmu? Kok kira semua dunia berjalan dengan sesuai keinginanmu? Ya enggak lanjut. Emang siapa lo Taijin? Oke guys, panel pun berpindah ke si dukun. Dan pada panel ini ada seseorang yang mau datang menemui si dukun. Dan orang itu adalah Choi Dong-soo. Sebenarnya ada apa guys sehingga membuat orang seperti Choi Dong-soo harus datang ke sana? Bahkan Choi Dong-soo memanggil dukun tersebut dengan sebutan
Hyung, dimana kita ketahui bersama guys, kalau di manhwa kata Hyung ditujukan kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati. Di sini Choi Dong-soo pun bertanya dan menekankan bahwa dukun itu tidak bisa membuat Chunryang sendirian, melainkan dibantu oleh orang lain. Dan orang lain itu maksudnya adalah organisasi guys. Dan organisasi yang membantu si dukun tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah klan yang terkuat dari Jepang, yakni Yamazaki. Boom god. Tapi pada panel ini membuat Mimin semakin penasaran mengenai siapa sih si dukun itu sebenarnya. Dan untuk hal ini akan Mimin bahas di teori ya guys ya. Tuh kalian tonton sampai akhir, oke? Oke, next poin yang keempat. Oke guys, pada chapter ini kita diperlihatkan semua Chunryang family berkumpul. Dan tentunya mereka membahas Jin Ho Bin cuy. Di sini juga mengartikan kalau Chunryang family adalah kelompok yang sangat peduli antara satu dengan yang lain. Mereka mengkhawatirkan keadaan Jin Ho Bin guys. Ya sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan cuy. Anak-anak yang mengalir darah sang maharaja seperti Jin Ho Bin tidak akan kalah semudah itu. Mereka juga membicarakan tentang masa lalu Ho Bin serta fakta bahwa Ho Bin adalah orang yang bernasib sama dengan Seongji. Panel pun berpindah ke si dukun yang melakukan ritual guys. Di sana semua orang melakukan ritual dan Jin Ho Bin dijadikan tumbalnya cuy. Emang anjing ya memang semuanya ini. Di sini dengan berani dan tanpa rasa takut, Jin Ho Bin mengolok-ngolok semua orang yang ada di sana. Dengan menyebut mereka idiot yang Sudah dicuci otaknya. Tuh guys, lihat, Lord Ho Bin aja berani seperti itu. Gen 2 yang lain mana berani seperti itu coy. Dan hal ini membuktikan mental Ho Bin jauh lebih kuat dibandingkan siapapun. Namun yang namanya solo versus squad cuy. Di sana Jin Ho Bin malah dihajar habis-habisan. Bahkan ada orang yang mau membunuh Jin Ho Bin dengan melemparkan batu yang sangat besar ke kepalanya. Di saat batu itu mau dihantamkan ke kepala Jin Ho Bin guys, ada satu penyelamat yang datang untuk menolong Jin Ho Bin. Dan penyelamat itu adalah akan Mimin bahas di poin yang kelima. Oke, next poin yang kelima. Oh iya guys, orang yang menyelamatkan Jin Ho Bin tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Chunryang. Semua orang mengira kedatangan Seongji adalah untuk menjadi pengawalnya Taijin. Ternyata mereka semua salah guys. Seongji datang untuk menolong Jin Ho Bin dan dengan sigap dia menjatuhkan dua orang pengawal biasa. Ya, dua orang ini pengawal biasa guys, meskipun dari Yamazaki. Dan di panel ini kita dikonfirmasi guys, yang sebenarnya di video kemarin Mimin sudah bilang sih kalau Seongji adalah tumbal sebelum Jin Ho Bin, tapi masih ada yang belum percaya. Jadi sekarang dikonfirmasi langsung oleh Park Tae-ju jika Seongji adalah anak yang dulu menjadi tumbal sama seperti Jin Ho Bin. Dan di sini menurut Mimin adalah panel yang sangat keren, di mana Seongji mendeklarasikan perperangan melawan Yamazaki sekaligus si dukun tersebut guys. Apakah ini yang akan menjadi akhir dari Seongji? Dan untuk hal ini akan Mimin bahas di teori guys. So kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih langsung ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai siapa sebenarnya si dukun dan apa hubungannya dengan Choi Dong-soo. Oke guys, berdasarkan panel ini di mana backingan si dukun adalah Yamazaki, kami dapat menyimpulkan bahwa si dukun bukanlah orang biasa. Tapi kan mungkin aja dia orang biasa tapi yang mempunyai uang. Ya orang biasa yang mempunyai uang itu bukan orang biasa guys. Nama contohnya yakni bapaknya Jae. Dia kan orang biasa, mungkin nggak pintar berkelahi, tapi dia punya uang, makanya bukan orang biasa guys. Selain uang, ada satu hal lagi yang ditawarkan oleh si dukun kepada Yamazaki sehingga Yamazaki mau bekerja sama dengan si dukun guys. Namun hal apa itu yang dijanjikan si dukun kepada Yamazaki kita masih belum tahu guys. Kemungkinan besar hal yang dijanjikan adalah daerah kekuasaan. Itu menurut Mimin guys. Dan untuk apa hubungan si dukun dengan Choi Dong-soo yang mengakibatkan Choi Dong-soo harus memanggilnya dengan sebutan Hyung. Oke guys, untuk Choi Dong-soo menyebut si dukun Hyung itu bukan berarti Choi Dong-soo takut kepada dukun guys. Tidak,
Karena apa? Karena Choi Dong-soo masih bisa membuat ekspresi dukun menjadi seperti ini. Jika seseorang yang takut dengan dukun tersebut, maka dia tidak mungkin mengakibatkan ekspresi dukun menjadi agak marah seperti ini, guys. Jadi hubungan mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah hubungan kerjasama. Tapi menurut Mimin, kerjasama itu ada hubungannya dengan Yamazaki. Kenapa? Ya karena pengawal Choi Dong-soo salah satunya berasal dari Yamazaki, yakni Yamazaki Jonggun. Itu teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana, guys? Komen di bawah. Oke, next. Teori yang kedua adalah teori mengenai siapa yang menjadi kekuatan besar yang dilawan oleh Gen 0. Oke guys, di chapter kemarin sebenarnya Mimin sudah pernah bahas spill sedikit mengenai siapa yang menjadi lawan dari Gen 0. Menurut Mimin, menurut bukti dari chapter ini, yakni banyaknya klan Yamazaki yang berada di Korea, maka tidak menutup kemungkinan kekuatan besar yang dilawan oleh Gen 0 adalah Yamazaki itu sendiri. Kemungkinan besar saat pertarungan melawan Yamazaki dulu, daerah Korea masih terpecah-pecah, yakni ada Raja Gen 0 di daerah ini, daerah ini, daerah ini, seperti Raja Gen 1. Namun dengan karisma dan juga tinju legendaris Gabrong menyatukan semua daerah tersebut dan bertujuan untuk mengalahkan Yamazaki. Tapi guys, setelah tujuan tersebut terpenuhi, berarti kan Yamazaki kalah, dan ada satu orang yang memanfaatkan momen tersebut dan menjalin kerjasama dengan Yamazaki. Tidak lain dan tidak bukan adalah Elite. Choi Dong-soo bekerja sama dengan LJ, dengan anaknya Gabrong, dan kemungkinan dengan Yamazaki untuk menghabisi Gabrong. Itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana, guys? Komen di bawah. Oke, next. Teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir. Oke guys, teori yang ketiga adalah teori mengenai bagaimana akhir dari Raja Chunryang alias Seongji. Oke guys, cepat aja ya, langsung aja, singkat aja. Menurut Mimin, secara teknis memang Jin Ho Bin lah yang membunuh Seongji. Tapi kan Min, di chapter sebelumnya kamu bilang kalau yang membunuh itu Taejin. Dengerin dulu guys, secara teknis dalam artian Jin Ho Bin yang menyebabkan kematian Raja Chunryang cuy. Tapi yang membunuh Raja Chunryang bukanlah Jin Ho, kemungkinan Taejin dan juga para antek-anteknya. Karena apa? Karena dialog Jin Ho Bin yang pernah bilang ini semua terjadi karena aku. Jadi pada saat kematian Raja Chunryang, Taejin menyalahkan Ho Bin karena demi melindungi Ho Bin, Raja Chunryang harus rela mengorbankan nyawanya cuy. Dan pada panel ritual berlangsung, kita tidak ditunjukkan Kojima, Shigeaki, dan juga saudara. Jadi kemungkinan dia bergerak di sisi lain. Mungkin dia bergerak untuk menghancurkan Chunryang family, atau paling tidak bergerak untuk membokong Seongji. Dalam artian saat Seongji sudah lemah, kecapean melawan sebegitu banyaknya Yamazaki, Kojima, Shigeaki, dan saudaranya akan membokong dari belakang cuy, mengakibatkan Seongji meninggal dunia. Tapi ada juga kemungkinan lain, yakni anaknya Gabrong akan turun gunung ke sana. Itu teori Mimin yang ketiga. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Oke guys, itu tadi 5 poin dan 3 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Logism chapter 484. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya guys, dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke guys, apabila kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian, dan apabila kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe. Oke guys, segini dulu, see you di next video, bye bye bro. Fearless.